Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi bahwa dirinya berkumpul menunggu teman dan keluarganya mau berangkat sholat Jumat bersama-sama. Tapi ternyata Fulan, teman dan juga keluarganya itu sampai di suatu tempat seperti kebun, bukan di masjid. Ada sebagian rombongan yang sedang menggali kuburan. Kemudian Fulan, teman dan keluarganya itu ikut bergabung dengan rombongan tersebut. Akhirnya paman Fulan mencari Fulan dengan mengatakan, "Mana si Fulan? Sinilan." Kemudian Fulan mendekat kepada pamannya. Ada rombongan di atas mobil truk. Mobil truk itu berisi satu mayit yang gemuk, tinggi, besar badannya. Rombongan itu berkata kepada rombongan yang sedang menggali kuburan dengan berkata, "Udah siap belum?" Kemudian yang menggali kuburan menjawab, "Udah." Setelah itu yang di atas mobil membuka pintu belakang mobil sebelah kiri. Kemudian mayit yang ada di dalam mobil truk dilepas dari atas mobil ke dalam kuburan. Di dalam hati si Fulan berkata, "Astagfirullah, sakit banget itu si mayit." Lalu Fulan melihat ke lubang lahatnya. Sudah ada peti mayit. Peti itu ada tulisan huruf Cina. Mayitnya langsung masuk ke dalam peti. Di batin Fulan berkata lagi, pantas si mayit ketika dikuburkan tidak diperlakukan seperti orang Islam. Setelah itu, orang lain dan saudaranya Fulan pada mengambil makanan. Lalu Fulan juga membantu mengumpulkan makanan buat saudaranya Fulan itu. Setelah itu, Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan Fulan berkumpul menunggu teman dan keluarganya mau berangkat sholat Jumat bersama-sama, itu adalah petunjuk dari Allah yang memiliki makna tersirat bahwa mereka semuanya adalah tergolong orang-orang yang melaksanakan sholat di dalam kehidupannya. Tetapi mereka semua itu masih ada sifat keduniawiannya di dalam hatinya. Terdapat pada simbol visual bahwa mereka tidak sampai ke masjid tetapi sampainya di kebun. Kemudian di dalam mimpi itu ada juga petunjuk dari Allah untuk mengingat kematian yang bisa saja tiba-tiba datang. Dengan adanya visual ada mayit di mobil truk yang badannya gemuk tinggi besar. Nah, badan gemuk tinggi besar itu mengenai simbol tentang orang yang matinya terjerumus kepada kenikmatan keduniawian, panjang angan-angan. Badan gemuk itu simbol perwakilan dari orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan itu dikatakan buruk oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana banyaknya makan dan minum itu mengakibatkan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Jadi karena orang yang kekenyangan itu membuat orang yang mudah ngantuk, kemudian sering berbuat maksiat, akhirnya akalnya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hilanglah kecerdasan, hilanglah pola pikir yang sehat, sehingga salah satu penyakit perilaku yang buruk terdapat pada orang yang banyak makan dan minum itu adalah orang yang panjang angannya. Al-Hasan Al-Basri berkata, seorang hamba yang panjang angannya pasti buruk amalnya. Nah, jadi
Panjang angan itu divisualkan dengan simbol badan yang tinggi. Badan yang tinggi otomatis kepalanya juga tinggi. Antara permukaan tanah dan kepalanya itu jaraknya tinggi karena badannya tinggi. Nah, itu simbol perwakilan tentang orang yang tinggi angan-angannya, tentang keduniawiannya. Bercita-cita ingin mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang lebih dari keduniawian. Maka ingatlah apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang buruknya makan yang banyak. Pada hadis riwayat At-Tirmizi, beliau bersabda, tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan lain, maka berikan sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat minuman, dan sepertiga untuk tempat nafasnya. Dan fulan yang bermimpi ini pada mimpi yang telah lalu sudah mendapat petunjuk dari Allah untuk menyedikitkan makan dan minum, yaitu satu porsi makanan dibagi 2 kali. Cara makannya itu tentang tarekat atau tata cara makan dan minum, sebagaimana yang ada di dalam visual mimpinya. Kalau fulan tidak mengindahkan peringatan yang ada di dalam mimpinya untuk mengingat kematian, memperpendek angan-angan, akan mengalami hal seperti yang di visual mimpinya itu. Bahwa ada orang muslim yang meninggalnya divisualkan masuk peti, ada huruf Cina. Itu mengenai umat Islam. Karena di dalam mimpi itu kain kafannya berwarna putih. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tentang kain kafan putih untuk umat Islam disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, kafanilah pula orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Tetapi di dalam mimpi itu masuk ke peti. Peti itu simbol kematian orang non-muslim. Ya. Dan ada tulisan huruf Cina. Itu memperkuat bahwa kematian umat Islam yang ada di dalam mimpi itu mati dalam keadaan berbuat kufur. Perbuatan orang kafir itu perbuatan kufur. Tetapi karena mayat itu divisualkan memakai kain kafan putih, maka itu berarti orang Islam, umat Islam, yaitu muslim, mati tidak dalam keadaan murtad, tidak dalam keadaan keluar dari Islam, tetap sebagai umat Islam. Tetapi perbuatannya adalah perbuatan orang kafir, yaitu berbuat kufur. Makanya meninggalnya divisualkan mendapat perlakuan tidak layak, dilemparkan dari atas mobil menuju ke peti berhuruf Cina. Fulan, temannya dan keluarganya diperingatkan akan bahayanya terjerumus kepada kenikmatan keduniawian. Maka ingatlah firman Allah pada surat Hud ayat 15-16. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Dan ingatlah juga apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Fulan dan temannya dan keluarganya di dalam mimpi itu diperlihatkan tidak bisa mengambil hikmah dari kematian umat Islam yang buruk itu. Dengan adanya visual, temannya fulan, saudaranya, dan fulan juga membantu mengambilkan makanan dan mereka menikmati makanan. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran bagi yang hidup. Tapi mereka semua tidak mengambil hikmah dari itu. Oleh karena itu, peringatan bagi fulan, temannya fulan, dan keluarganya untuk mengingat kematian dan jangan terjerumus kepada keduniawian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.